kasih pemirsa, kembali bersama kami di 811 Show dan kali ini bersama saya Chandra Dewi kita memasuki segmen dialog interaktif dengan topik percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui bantuan infrastruktur. Ya memang jika kita membicarakan seputar ketertinggalan suatu daerah dalam pembangunannya ini memang disebabkan oleh banyak faktor. Untuk itu diperlukan suatu upaya yang sistematis dan juga terencana untuk mengejar ketertinggalan. Nah masih banyakkah daerah di Indonesia yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal dan apa saja program dari pemerintah akan kita bahas bersama saya telah hadir Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal KPDT Bapak M. Nurdin. Terima kasih, selamat pagi Pak atas kehadirannya. Selamat pagi. Dan juga anggota Komisi 5 DPR RI Bapak Mulyadi. Selamat pagi Pak, terima kasih telah hadir bersama kami. Oke Pak Sesmen, saya ingin tanyakan dulu yang termasuk yang dikatakan kriteria sebuah daerah dikatakan termasuk kategori daerah tertinggal itu yang seperti apa ya Pak? Ya, sebelum saya menjawab itu, daerah tertinggalnya merupakan prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014 dan ada 183 kabupaten yang masuk kategori daerah tertinggal. Ada 6 indikator yang sebagai kriteria. Yang pertama adalah sumber daya manusia, kemudian infrastruktur, aksesibilitas, kemudian fiskal, kemudian karakteristik wilayah. Dari keenam itu yang menjadi prioritas untuk pembangunan, untuk menjadi program dari KPDT sendiri untuk memajukan daerah-daerah tertinggal yang mana? Apakah sama rata atau bagaimana? Setelah kita pelajari ternyata infrastruktur yang harus didorong. Karena 71% dari 183 kabupaten daerah tertinggal itu berada di kawasan timur. Dan sebagian besar memang masalahnya adalah infrastruktur. Jadi infrastruktur adalah faktor utamanya ya Pak ya, itulah yang menjadi prioritas dari KPDT. Pak Mulyadi, Bapak ini kan memang anggota Komisi 5 DPR RI yang salah satunya memang membidangi masalah daerah tertinggal ini ya Pak ya. Dari pandangan Bapak, bagaimana permasalahan daerah tertinggal di Indonesia? Jadi begini, tadi disampaikan bahwa ada 183 daerah tertinggal, di mana dalam program atau renstranya Kementerian PDT itu 50 dari 183 itu harus dientaskan pada akhir 2014. Itu program dari pemerintah. Kami melihat begini, Kementerian PDT ini kan anggarannya kan sangat terbatas. Oleh karena itu, keberhasilan Kementerian PDT memang tidak bisa lepas dari intervensi dari kementerian yang lain juga, kalau menurut hemat saya. Karena dengan dana yang sangat terbatas itu tentu tidak mungkin semua aspek, apalagi infrastruktur, bisa dituntaskan oleh Kementerian PDT. Oleh karena itu kami menyarankan di Komisi 5 bagaimana Kementerian PDT mengkoordinasikan program-program atau data-data yang sudah diinventarisasi oleh Kementerian PDT, itu diberikan kepada kementerian lain, misalnya kalau infrastruktur Kementerian PU, Kesehatan Kementerian Kesehatan, masalah pertanian Kementerian Pertanian dan lain sebagainya, dan meyakinkan kementerian lain tentu harusnya ini melalui sebuah koordinasi yang efektif ya di antar kementerian, sehingga 50 kabupaten tertinggal yang diprioritaskan atau ditargetkan akan dientaskan di akhir 2014 itu dapat tercapai. Itu yang kita sarankan kepada Kementerian PDT. Kementerian PDT lebih bersifat menstimulan atau menghandle persoalan-persoalan yang betul-betul tidak tersentuh oleh kementerian lain. Karena anggaran Kementerian PDT kan relatif hanya 1 triliun lebih, dan itu tentu betul-betul hanya sifatnya merangsang, menstimulan dan memberi nilai tambah kepada daerah-daerah tertinggal tersebut. Ya, kalau gitu Pak Sesmen saya ingin tanyakan, budgetnya berapa anggaran untuk pembangunan daerah tertinggal? Ya, kita rata-rata memang satu tahun sekitar 1,3 triliun. Baru tahun 2013 ini mendapat alokasi kurang lebih 2,5 triliun. Tugas dan fungsi kita memang sesuai dengan namanya itu adalah perumusan kebijakan. Jadi disampaikan oleh Pak Mulyadi, kebijakan itu didasarkan dengan data-data. Tapi koordinasi antar kementerian juga pastinya sudah dilakukan selama ini ya Pak, bagaimana? Nomor 2 adalah koordinasi. Jadi koordinasi terutama dalam hal proses perencanaan yang didasari dengan data-data tadi. Jadi proses musrenbang dan lain sebagainya, kemudian forum-forum dengan kementerian lembaga dan lain-lain. Kemudian juga dengan pihak-pihak ketiga
para investor yang berada di lokasi-lokasi daerah tertinggal juga kita akan koordinasikan agar CSR mereka bisa menyentuh terhadap kebutuhan-kebutuhan yang mendasar dari masyarakat. Oke, yang termasuk daerah tertinggal di Indonesia ini menyebar kemana saja sih Pak? Ya, kebanyakan di daerah mana? Betul, tadi saya sudah sampaikan dari 103 itu 71% itu berada di kawasan timur, dan lebih banyaknya itu memang di koridor Papua Barat, kemudian Nusa Tenggara Timur, sebagian Sulawesi, Kalimantan perbatasan, ada juga di Sumatera, di Aceh. Oke, baik. Nah, Pak Mulyadi, ini kan Bapak perwakilan dari wilayah Sumatera Barat ya Pak ya? Iya, betul. Dan Sumatera Barat juga cukup rentan dengan bencana alam, berapa kali gempa ya Pak ya? Nah, daerah mana saja di daerah pemilihan Bapak yang termasuk kategori daerah tertinggal Pak? Kalau di daerah pemilihan saya kan daerah pemilihan saya kan daerah Sumbar 2 ya. Tadinya ada 3, itu Padang Pariaman, Pasaman Barat, dan Pasaman. Sekarang menurut informasi dari PDT ada 2, Padang Pariaman dan Pasaman Barat. Padang Pariaman ini sebetulnya lebih akibat terjadinya waktu gempa itu. Ada tsunami-nya juga kan waktu itu, sehingga akhirnya banyak rumah-rumah yang hancur dan rusak di Padang Pariaman, sehingga tingkat perekonomiannya dan infrastrukturnya memang harus dibenahi kembali. Oke, tapi Pak, rupanya kita harus break dulu sejenak. Maaf sekali saya harus potong ya Pak ya. Kami akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Tetap bersama kami di Metro TV.